Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Misa Ayu Astuti, saya Rinis Daningrum, dan saya Dira Areswara Putri. Baiklah, pada video ini kami akan menjelaskan pemaparan materi tentang transportasi dengan metode least cost atau LC dan stepping stone. Dan untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dira Areswara Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan persoalan yaitu tentang suatu perusahaan minyak kelapa yaitu PT BIM Borneo Indah Marjaya mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu pabrik Astra, pabrik Bima, dan pabrik Palma dengan produksi masing-masing 90, 60, 50 ton per bulan. Hasil produk minyak kelapa sawit dikirim ke 3 kota penjualan yang berbeda, yaitu ke Balikpapan, Samarinda, dan Tanah Grogot, dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 110, dan 40 ton per bulan. Dari persoalan tersebut dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Biaya pengiriman dari pabrik ke kota penjualan, pabrik Astra ke Balikpapan, yaitu dengan beban biaya 20, dari pabrik Astra ke Samarinda, yaitu dengan beban biaya 5, dari pabrik Astra ke Tanah Grogot dengan beban biaya 8, dan jumlah produksinya adalah 90. Yang kedua yaitu pabrik Bima ke Balikpapan dengan beban biaya 15, pabrik Bima ke Samarinda dengan beban biaya 20, pabrik Bima ke Tanah Grogot dengan beban biaya 10 dengan produksi 60. Yang ketiga yaitu pabrik Palma ke Balikpapan dengan beban biaya 25, pabrik Palma ke Samarinda dengan beban biaya 10, pabrik Palma ke Grogot dengan biaya 19 dengan produksi 50. Dengan permintaan dari Balikpapan itu 50, Samarinda 110, Tanah Grogot 40 dengan produksinya yaitu 200. Nah, dari ilustrasi tersebut, bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman minyak kelapa sawit dari ketiga pabrik ke 3 kota penjualan agar biaya pengiriman tersebut minimum. Nah, berikut adalah penyelesaian dengan metode least cost atau LC. Yang pertama yaitu kita menentukan dari kotak ini beban yang paling kecil atau beban yang paling minimum, yaitu kan 5. Sedangkan 5 ini jumlah permintaannya itu 110 dan jumlah produksinya itu 90. Makanya kita pilih angka yang paling minimum, yaitu kan 90. Nah, untuk yang kedua atau beban kedua yaitu kan 8. Tapi untuk PT Astra ini kan sudah memenuhi jumlah produksi. Jadi ini kita abaikan saja atau kita coret. Untuk langkah selanjutnya yaitu kan untuk yang beban ketiga ini karena 10 ini ada 2. Jadi kita tulis yang ini dulu. Dengan permintaan 40 dan jumlah produksinya itu 60. Jadi kita pilih yang paling kecil, yaitu 40. Nah, selanjutnya baru yang ini. Karena di sini tadi sudah dipenuhi 90, sedangkan permintaannya itu 110, maka di sini kurang 20. Berarti di sini sudah habis. Untuk beban selanjutnya yaitu kan 15. Sedangkan permintaan dari Balikpapan itu 50 dan jumlah produksinya itu 60. Sedangkan di sini sudah dipenuhi 40. Berarti di sini itu kurang 20. Nah, untuk beban selanjutnya kan 20, tetapi 20 ini kan sudah dipenuhi jumlah produksinya. Jadi ini kita abaikan. Ini juga kita abaikan karena di sini jumlah permintaannya sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya yaitu yang 25. Ini kan jumlah permintaan dari Balikpapan itu 50 dengan jumlah produksinya itu 50. Sedangkan ini sudah dipenuhi
20, berarti masih kurang 30. Nah, untuk semua ini sudah terpenuhi, maka biaya pengirimannya yaitu ini kita kalikan 90 dikali 5 ditambah 20 dikali 15 ditambah 40 dikali 10 ditambah 30 dikali 25 ditambah 20 dikali 10 dengan biaya pengirimannya yaitu 2.100. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Bisa. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan langkah kedua yaitu stepping stone. Untuk stepping stone ini kita ambil tabel hasil dari LC atau list cost sebelumnya. Di mana ini udah ada tabelnya. Untuk langkah stepping stone itu ya merupakan langkah lompatan. Terus lompatannya itu harus yang ada nilainya. Dan untuk rotasi berputarnya itu plus minusnya itu tidak harus 4 saja begini, bisa juga dari misalnya dari sini 8 ke sini seperti itu. Dia tidak harus hanya 4 kali lompatan. Yang penting tidak boleh diagonal atau harus lompatannya itu harus kolom dan baris. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara lompatannya. Langsung aja kita lihat di sini kan yang kosong pertama yaitu baris pertama kolom pertama, di mana lompatannya itu seperti ini, plus min plus min. Nah, untuk langkahnya itu kita lihat ininya kita jumlahkan ya, di mana 20 dikurangi 5 ditambah 10 lalu dikurangi 25, maka diperoleh hasilnya itu 0. Untuk selanjutnya kita lihat yang kosong yaitu baris pertama kolom ketiga, di mana lompatannya itu kita mulai dari, kita hapus dulu ya yang sebelumnya. Lompatannya itu kita mulai dari sini, plus min plus min plus min dan balik lagi ke sini. Maka untuk penjumlahannya 8 dikurangi 10 ditambah 15 dikurangi 25 ditambah 10 lalu dikurangi 5, maka diperoleh yaitu min 7. Selanjutnya kita lihat yang kosong yaitu nilai baris kedua kolom kedua, di mana untuk lompatannya kita hapus dulu ya biar tidak keliru. Untuk lompatan yang ini maka plus min plus min, sehingga diperoleh 20 dikurangi 10 ditambah 25 lalu dikurangi 15, hasilnya 20 kurang 10, 10, maka diperoleh 20. Selanjutnya kita lihat yang kosong selanjutnya yaitu baris ketiga kolom ketiga, di mana untuk lompatannya plus min plus dan min. Jadi untuk penjumlahannya 10 19 ini ya teman-teman, 19 dikurangi 10 ditambah 15 lalu dikurangi 25, hasilnya min 1. Kita lihat ternyata masih ada nilai negatif yaitu min 1 dan min 7. Tapi kita lihat yang paling negatif yaitu min 7, sehingga yang diambil min 7. Nah, kita lihat min 7 ini permasalahannya ada di baris pertama kolom ketiga. Jadi permasalahannya itu ada di sini ya. Tadi kan langkahnya itu seperti ini kan. Tadi kan langkahnya dari sini min dari sini plus min plus min
plus balik lagi ke sini min. Kita lihat dari persoalan ini yang nilai negatifnya itu ada 90, 40 dan 30. Maka kita lihat yang paling minimum itu kan 30. Sehingga untuk tabel selanjutnya maka yang nilai negatif min ini dikurangi 30 dan nilai-nilai yang positif ini maka ditambah 40. Ditambah 30 seperti itu. Itu tadi pemaparan tentang stepping stone untuk literasi pertama. Karena tadi kan kita lihat bahwa masih ada nilai negatif, maka tabel ini belum optimal, maka akan dilanjutkan dengan iterasi kedua. Di mana iterasi kedua akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rini Standingrum. Terima kasih Mbak Misa. Di sini saya akan melanjutkan untuk literasi kedua karena literasi pertama itu belum optimal, maka kita akan mengoptimalkan apakah literasi kedua ini sudah optimal, apakah belum. Jadi tadi dari pemaparan Mbak Misa tadi, di mana nilai yang bersifat negatif itu dikurangi 30 dan yang positif itu ditambah 30, karena langkahnya itu tadi kita menemukan langkah yang di kolom 3 baris ke-1 ini karena dia bersifat positif, maka kita akan menggantinya dengan 30 atau ditambah 30. Selanjutnya itu tadi kan langkahnya habis itu ke bawah dengan negatif, maka kita akan menggantinya dengan 40 dikurangi 30 itu hasilnya 10. Lalu ke langkah selanjutnya yaitu 20, di mana dia bernilai positif, maka kita akan menambahnya dengan 30 menjadi hasil 50. Selanjutnya, karena di sini tadi hasilnya 30 dan dia bersifat negatif, maka kita akan menguranginya dengan 30. 30 dikurangi 30 itu hasilnya 0, maka kita akan menghilangkan. Lalu kita ke langkah selanjutnya yaitu di mana dia bersifat positif, maka kita akan menambahnya dengan 30, di mana 20 ditambah 30 itu 50. Selanjutnya yaitu kita ke step terakhir yaitu di mana dia bersifat negatif, maka kita akan menguranginya dengan 30, 90 dikurangi 30 yaitu hasilnya 60. Di sini kita menemukan kolom pertama, baris pertama, di mana dia bernilai positif. Lalu kita loncat ke sebelahnya, yaitu negatif. Oke, jadi kita menemukan yaitu baris pertama, kolom pertama yaitu positif 20 dikurangi 8 ditambah 10 dikurangi 15, itu hasilnya adalah 7. Kita lanjut ke kolom selanjutnya yaitu kolom baris kedua, kolom kedua. Oke, kita hapus dulu ya. Dari baris kedua, kolom kedua ini, kita langkahnya masih sama kayak tadi, yaitu plus. Kita menemukan yaitu plus 20 dikurangin 5 ditambah 8 dikurangin 10, hasilnya yaitu 13. Kita lanjut lagi untuk kolom selanjutnya yaitu selanjutnya kita akan mencari kolom ke-3 baris pertama ini, yaitu kita simbolkan dengan plus, minus, plus lagi, minus, plus, minus. Jadi kita temukan yaitu plus 25 dikurangin 10 ditambah 5 dikurangi 8 ditambah 10 dikurangin 15, hasilnya yaitu 7. Untuk selanjutnya kita akan mencari kolom ketiga, baris ketiga. Kita akan mengasih simbolkan plus, minus,
plus minus. Jadi kolom ketiga, baris ketiga yaitu kita dapatkan positif 19 dikurangin 10 ditambah 5 dikurangi 8, hasilnya yaitu 6. Bisa kita lihat dari hasil kolom 11 sampai kolom ke-33 yang terakhir ini, kita menemukan tidak ada nilai yang negatif. Jadi, tabel ini sudah optimal ya, karena sudah tidak ada nilai yang bernilai negatif lagi. Jadi, kesimpulannya, total biaya pengiriman yaitu 60 dikali 5, ditambah 30 dikali 8, ditambah 50 dikali 15, ditambah lagi 10 dikali 10, ditambah lagi 50 kali 10, yaitu diperoleh hasil 1.890. Sehingga biaya pengiriman minimum minyak kelapa sawit dari 3 pabrik ke 3 kota penjualan adalah 1.890. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.